Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Anggereza Eju Putri, NPM 21130240010. Di sini, saya ingin menyampaikan tentang sejarah kepramukaan dunia dan sejarah kepramukaan di Indonesia. Sejarah kepramukaan di dunia tak luput dari Bapak Pandu Dunia, yaitu Baden Powell yang lahir pada tanggal 22 Februari 1857, menempuh pendidikan di Charterhouse School, salah satu sekolah bergengsi di Inggris. Di sekolahnya, beliau juga mempelajari keterampilan baru seperti bermain piano dan biola. Baden Powell juga hobi menjelajahi hutan sekitar sekolah. Pada tahun 1876, Baden Powell juga menuju ke India dengan resimen barunya, yaitu sebagai perwira militer spesialis kepanduan. Baden Powell mendirikan metode tak lazim, yaitu salah satu unit kecil atau patroli yang bekerja sama dengan satu pimpinan. Ia mengumpulkan 22 anak laki-laki dan melakukan kemah di Pulau Bronsi. Hal itulah merupakan titik awal kepanduan dari Baden Powell. Pada tahun 1908, ia menulis buku Scouting of Boy tentang prinsip dasar kepramukaan. Barulah sejarah awal pramuka dimulai pada abad ke-20 dengan pemrakarsa adalah Baden Powell. Pada tahun 1918, Baden Powell mendirikan Rover Scout untuk para remaja 17 tahun. Pada tahun 1922, Baden Powell menerbitkan buku tentang Rovering to Success, yaitu menceritakan tentang seorang pemuda yang terus mengayuh hingga menuju ke pantai kebahagiaan. Tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, pertama kalinya diadakan Jambore Dunia yang diadakan di Olympic Hall di London. Pada saat itu juga, Baden Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Sekarang kita masuk ke sejarah pramuka nasional. Pramuka di Indonesia dibagi menjadi 3 masa, yaitu sejarah kepramukaan pada masa penjajahan Belanda, yang kedua sejarah pramuka pada masa penjajahan Jepang, yang ketiga sejarah kepramukaan pada masa kemerdekaan. Didirikan oleh Belanda dengan singkatan namanya NIPV, di Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Yang pertama yaitu sejarah kepramukaan pada masa penjajahan di Belanda, yaitu gerakan kepramukaan dibawa oleh Belanda di masa kolonial. Pada tahun 1931 terbentuklah Pandu Pemuda Sumatera atau yang disebut dengan PPS. Pada tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persatuan Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau yang disebut dengan BPPKI. Kemudian BPPKI melakukan perkemahan disebut Perkimo, yaitu Perkemahan Kepanduan Indonesia Omeom. Dari sinilah terjadinya cikal bakal kegiatan Jambore di Indonesia sampai pada saat ini. Selanjutnya, sejarah kepramukaan pada zaman penjajahan Jepang. Pada saat penjajahan Jepang, kepramukaan di Indonesia terus bertahan. Jepang sangat melarang adanya organisasi rakyat Indonesia. Maka dari itu, Jepang sangat melarang gerakan kepramukaan di Indonesia karena menurut Jepang, gerakan kepramukaan Indonesia dapat menumbuhkan semangat dan kesatuan rakyat Indonesia. Meski begitu, Jepang tidak menyurutkan semangat terhadap kepanduan-kepanduan di Indonesia untuk melaksanakan Perkimo kedua. Yang ketiga, yaitu sejarah kepramukaan zaman kemerdekaan. Pada tanggal 28 Desember 1945 didirikanlah Organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi ini diterapkan sebagai wadah kepanduan di mana anggota kepanduan di Indonesia dapat bernaung. 1961 sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia membagi menjadi 3 federasi, yaitu yang pertama yaitu Persatuan Panduan Putri Indonesia, yang kedua Ikatan Panduan Indonesia, dan yang ketiga Ikatan Putra-Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka resmi dikenal oleh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, sampai saat ini tanggal 14 Agustus merupakan menjadi Hari Pramuka di Indonesia. Dari penyampaian tadi, saya mengerti ada hal teladan yang dapat diambil
dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tetap mengejar cita-cita walau banyak rintangan, terus berlatih, tetap semangat, giat, dan tetap giat karena giat merupakan kunci kesuksesan untuk masa depan. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.